warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saskia Desti. Saya mahasiswi Unsulbar Angkatan 2020, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara bidang ekonomi. Sebelum kita masuk dalam penjelasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu implementasi dan ekonomi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Sedangkan ekonomi, secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan inti. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara bidang ekonomi ternyata tidak terlepas dari kelima sila Pancasila itu sendiri. Adapun implementasi atau penerapannya yaitu yang pertama, penerapan untuk sila pertama. Sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai agama dan etika punya peranan penting dalam sistem perekonomian, di mana ketika melakukan sebuah pengelolaan sistem keuangan yang baik dan benar, akan menghindarkan adanya kemungkinan permasalahan ekonomi, baik itu kerugian dan potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, penerapan untuk sila kedua. Sila kedua memiliki unsur kemanusiaan, di mana dalam sistem ekonomi ini mengutamakan prinsip humanis dan tidak eksploitatif, dengan memberikan jumlah gaji dan tanggung jawab beserta risiko yang diberikan pada perusahaan, maka berarti perusahaan ini sudah melakukan arti nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yang ketiga, penerapan untuk sila ketiga. Sila ketiga ini memiliki nilai persatuan, yakni segala kegiatan ekonomi mengutamakan asas kekeluargaan demi menjaga persatuan. Dan menghasilkan produk usaha terbaik, maka itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya produk yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, maka kita bisa berharap bahwa produk itu bisa digunakan dan tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya. Selanjutnya yang keempat, penerapan untuk sila keempat. Wujud penerapan dalam sila keempat ini adalah nilai musyawarah atau demokrasi, sehingga sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Dengan adanya kebersamaan dan musyawarah, dapat membantu untuk memutuskan segala masalah dengan baik, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam menjalankan sistem perekonomian. Selanjutnya yang terakhir, yaitu penerapan untuk sila kelima. Sila kelima menjelaskan bahwa nilai keadilan yaitu pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi bertujuan untuk kemakmuran semua warga negara. Adanya proses distribusi yang baik dan produk yang bisa dimanfaatkan banyak pihak dapat menimbulkan pemerataan pemasaran terhadap produk hasil usaha,
yang dapat meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan pokok-pokok pikiran yang merupakan penjabaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila, maka kebijakan negara dalam bidang ekonomi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 dan 2. Selanjutnya, penerapan Pancasila dalam kebijakan negara bidang ekonomi bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumbuh pada kepentingan dan keadilan rakyat yang berdasar pada Pancasila, sehingga bidang ekonomi di Indonesia dapat terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Demikianlah penjelasan dari saya tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara bidang ekonomi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika dalam penjelasan saya banyak hal yang kurang berkenan atau memiliki banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akhiri dengan ucapan see you again and thank you very much.